Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Habibi Batam. Hari ini kami akan membawa kalian dalam sebuah petualangan seru selama 3 hari di Singapura. Yuk, ikuti perjalanan kami dari Jakarta International Airport hingga mengunjungi tempat-tempat ikonik seperti Bugis Street, Orchard Road, Masjid Sultan, Masjid Malabar, Jewel Singapura, dan tentu saja Spectra Show di Marina Bay. Perjalanan ini dimulai dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta menuju Singapura. Penerbangan ini akan memakan waktu kurang lebih 1 jam 35 menit dan insya Allah akan landing jam 8.35 waktu Singapura. Para tamu kami yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Changi di Singapura. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai lampu tanda-tanda sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, mohon perhatian Anda untuk membawa semua barang bawaan Anda di kursi maupun di kantung kursi agar tidak ada barang yang tertinggal. Setelah mendarat di Changi Airport, kami segera menuju area imigrasi untuk pemeriksaan paspor. Prosesnya berjalan lancar dan kami melanjutkan mengambil bagasi di area claim. Bandara Changi yang luas dan modern memiliki petunjuk yang jelas sehingga mudah bagi kami untuk menemukan jalan menuju stasiun MRT yang terletak di Terminal 2 dan Terminal 3. Setelah sampai di stasiun, kami membeli kartu EasyLink di counter resmi. Kartu ini memudahkan kami dalam menggunakan MRT maupun bus selama di Singapura. Kami menaiki kereta jalur East West Line menuju Tanah Merah. Sana kami akan berganti kereta untuk melanjutkan perjalanan ke stasiun yang paling dekat dengan akomodasi kami. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu tempat belanja terpopuler di Singapura, yakni Bugis Street. Dari akomodasi kami menaiki MRT, moda transportasi andalan Singapura yang cepat dan nyaman serta murah. Kali ini kami keluar dari MRT, sengaja tidak mengambil jalan keluar yang dekat dengan Bugis Street, supaya kami bisa menikmati pemandangan Singapura. Salah satu yang menarik bagi kami adalah perpaduan antara arsitektur tradisional dan modern. Anda mungkin menemukan bangunan-bangunan tua dengan gaya kolonial atau ruko klasik yang berdampingan dengan gedung modern. Hal ini mencerminkan sejarah panjang kawasan Bugis yang terus berkembang. Perjalanan menuju Bugis Street kali ini kami tidak mengambil jalan utama atau pintu utama, tapi melalui bagian belakang. Mari kita lihat apa yang saja yang menarik di sini. Sedikit berbeda dengan bagian depan yang ramai. Bagian belakang Bugis Street terasa lebih tenang. Jalan-jalan kecil ini dipenuhi dengan toko-toko lokal yang menjual berbagai barang, dari pakaian vintage hingga peralatan rumah tangga. Di area ini, Anda juga bisa menemukan berbagai warung makan sederhana yang menjual makanan khas Singapura seperti nasi ayam Hainan dan laksa. Tempat-tempat ini lebih sering dikunjungi penduduk lokal, jadi rasanya lebih otentik. Berjalan di sini juga memberikan kejutan kecil seperti mural seni atau informasi sejarah kawasan Bugis. Anda bisa melihat bagaimana budaya Melayu dan tradisi lama tetap terjaga meski di tengah kota modern. Bugis Street bagian belakang memang memberikan pengalaman yang berbeza, dengan suasana lebih tenang dan berbagai keunikan yang tidak ditemukan di bagian depan. Tempat ini layak untuk dijelajahi. Berjalan di bagian belakang Bugis Street memungkinkan Anda untuk merasakan sisi yang lebih otentik dari Singapura. Suasananya lebih santai dan Anda bisa lebih bebas menjalani tempat tanpa keramaian berlebih. Ini juga memberikan peluang untuk berinteraksi dengan penduduk lokal atau pedagang kecil. Nama Bugis ini berasal dari komunitas pelaut Bugis asal Sulawesi Selatan yang sering singgah di Singapura selama abad ke-19 untuk berdagang dan bertukar barang. Namun, pada tahun 1950, kawasan ini mulai dikenal sebagai pusat kehidupan malam yang penuh warna. Bugis Street kala itu sangat populer di kalangan wisatawan dan pelaut internasional. Selain itu, Bugis Street juga menjadi tempat berkumpul bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk seniman, musisi, dan fotografer yang terpesona oleh suasana eksotisnya. Kemudian pada pertengahan tahun 1980-an, pemerintah Singapura memutuskan untuk merevitalisasi kawasan Bugis Street. Tujuannya adalah mengubah citra kawasan yang dianggap terlalu liar menjadi lebih ramah keluarga. Setelah menikmati Bugis Street dari bagian belakang,
Kini saatnya saya akan menjelajahi pasar yang penuh warna dari bagian depan atau pintu utama. Begitu masuk ke Bugis Street, suasana langsung terasa ramai dan penuh energi. Ada lebih dari 800 kios di sini, menjual berbagai barang mulai dari pakaian, aksesoris, hingga elektronik. Tempat ini memang surga belanja. Dari Bugis Street, kami akan melanjutkan perjalanan menuju Kampung Glam. Kampung Glam adalah sebuah kawasan bersejarah yang terletak di pusat Singapura dan mencakup beberapa area utama yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan daya tarik wisata. Namun sebelum itu, kami akan mampir ke Masjid Sultan untuk menunaikan sholat. Setelah sholat maghrib di Masjid Sultan, kami melanjutkan perjalanan menyusuri kawasan sekitar yang indah dan penuh sejarah. Sekarang, kami akan berjalan-jalan di sepanjang Bussorah Street, sebuah jalan yang penuh dengan nuansa tradisional dan modern. Bussorah Street terletak di depan Masjid Sultan dan dikelilingi oleh bangunan-bangunan bersejarah yang mencerminkan keindahan arsitektur Melayu. Setelah sholat maghrib, suasana di sini terasa lebih tenang dengan lampu-lampu jalan yang mulai menyala dan suara bisikan angin yang membawa ketenangan. Di sepanjang Bussorah Street, Anda akan menemukan toko-toko yang menjual berbagai barang tradisional seperti kain tenun, perhiasan, dan aksesoris khas Melayu. Pada malam hari, suasana Bussorah Street mulai berubah. Lampu neon dari toko-toko dan kafe serta restoran yang ada di sepanjang jalan memberikan sentuhan modern di tengah kawasan yang bersejarah ini. Meskipun jalanan agak sepi, ada kesan hangat yang menyenangkan saat berjalan di sini. Di sekitar kawasan ini juga terdapat beberapa kafe dan restoran menyajikan hidangan khas Melayu dan masakan Timur Tengah. Ini adalah tempat yang ideal untuk beristirahat sambil menikmati teh tarik atau kaya toast atau kebab dan lain sebagainya. Kawasan ini memang terkenal dengan arsitektur kolonial yang terpelihara dengan baik. Bangunan-bangunan tua yang terletak di sekitar Bussorah Street memberikan kesan sejarah yang kuat, mengingatkan kita pada masa lalu Singapura yang penuh dengan budaya dan perdagangan. Di persimpangan jalan yang ramai ini yang akan kita tuju, tepatnya di Bussorah Street dan Bagel Street, kita dapat menikmati pertunjukan yang memikat. Malam ini, grup Sri Mahligai akan tampil membawa kita kembali ke masa lalu dengan lagu-lagu Melayu tempo dulu. Grup Sri Mahligai akan mempersembahkan lagu-lagu nostalgia yang penuh makna, menggunakan alat musik tradisional seperti kompang. Pertunjukan ini adalah pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Untuk melihat lebih jelas dan menikmati penampilan mereka, Anda bisa klik link di atas untuk menonton videonya. Di hari berikutnya, kami memulai perjalanan dari tempat kami menginap menuju Orchard Road yang terkenal itu, salah satu destinasi belanja paling terkenal di Singapura. Dari akomodasi kami berjalan menuju stasiun bus terdekat. Di Singapura, bus adalah salah satu moda transportasi yang sangat nyaman, cepat, dan ramah wisatawan. Setelah beberapa menit perjalanan dengan menggunakan bus, tibalah kami di Orchard Boulevard. Untuk menuju ke Orchard Road, kami akan berjalan kaki.
untuk menikmati pemandangan dan keindahan Orchard. Orchard Road, yang kini menjadi pusat perbelanjaan dan hiburan terkenal di Singapura, memiliki sejarah panjang yang menarik. Nama Orchard berasal dari aktivitas di daerah ini pada abad ke-19. Pada tahun 1830-an, kawasan Orchard adalah daerah pedesaan yang dipenuhi kebun buah-buahan, pala, dan lada hitam. Para pemilik tanah seperti Dr. Balestier, konsul Amerika pertama di Singapura, memiliki perkebunan di sini. Jalannya sendiri awalnya adalah jalur sempit yang menghubungkan kebun-kebun di daerah tersebut. Selain kebun-kebun, Orchard Road mulai berkembang menjadi daerah pemukiman. Pada tahun 1837, sebuah tempat ibadah penting didirikan, yaitu Istana Tyersall, yang kemudian menjadi lokasi rumah bangsawan Melayu. Selain itu, gereja-gereja seperti Gereja Scott dan Gereja Metodis juga mulai bermunculan. Pada awal abad ke-20, Orchard Road mulai berkembang menjadi pusat kota. Rumah-rumah besar, hotel, dan bisnis kecil mulai bermunculan di sepanjang jalan ini. Kemudian pada tahun 1950-an, daerah ini sudah mulai dikenal sebagai tempat hiburan, dengan bioskop, restoran, dan hotel mulai menjamur. Salah satu landmark penting pada masa itu adalah Siketeng Department Store, yang didirikan pada tahun 1958 oleh seorang imigran China, Teng Chun Keng. Hari ini, Orchard Road menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di dunia, dengan deretan mall mewah, hotel bintang 5, dan hiburan yang menarik. Selain menjadi pusat belanja, Orchard Road juga sering menjadi lokasi festival seperti Great Singapore Sale dan dekorasi Natal yang spektakuler. Saat ini kami berjalan di depan Ngee Ann City dan Wisma Atria. Di depan dua mall ini terdapat trotoar yang sangat luas dan rindang dengan pepohonan, menciptakan suasana yang nyaman untuk pejalan kaki dan turis. Di area ini adalah merupakan spot foto populer. Area ini sering menjadi latar belakang foto untuk turis yang berkunjung ke sini. Dan juga kadang-kadang Anda akan menemukan seniman jalanan yang tampil, seperti musisi atau pelukis, menambah kesan hidup di kawasan ini. Pada hari-hari sibuk seperti akhir pekan atau musim belanja, trotoar ini dipenuhi pengunjung dari berbagai negara. Setelah menikmati suasana di depan Ngee Ann City, sekarang kami akan menyeberang ke seberang Orchard Road melalui underpass, jalur bawah tanah, yang menjadi ciri khas kawasan ini. Underpass ini tidak hanya menghubungkan dua sisi Orchard, tapi juga menjadi jalan penghubung menuju mall-mall lain seperti Wisma Atria dan Ion Orchard. Jalannya nyaman, bersih, dan aman untuk pejalan kaki. Di underpass ini, kami melihat sekelompok pekerja migran dari Filipina yang sedang beristirahat. Mereka biasanya berkumpul di sini pada hari libur untuk berbincang, makan bersama, atau sekedar bersantai setelah bekerja keras sepanjang minggu. Kehadiran mereka menunjukkan sisi lain dari Orchard Road yang jarang kita perhatikan dan jarang kita ketahui. Komunitas pekerja migran yang menjadi bagian penting dari kehidupan negara Singapura. Setelah melintasi underpass, kami sampai di sisi seberang Orchard Road. Di sini,
kami kembali disambut oleh hiruk-pikuk kawasan perbelanjaan terkenal ini. Namun, momen bertemu dengan komunitas pekerja migran memberikan pandangan baru tentang kehidupan sehari-hari yang terjadi di bawah gemerlap kota ini. Ada sebuah tempat menarik yang menjadi pusat aktivitas bagi komunitas pekerja migran, yaitu Lucky Plaza. Setiap akhir pekan atau hari libur, Lucky Plaza menjadi tempat berkumpul favorit bagi komunitas pekerja migran, terutama dari Filipina dan negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Mereka datang ke sini untuk beristirahat, berbelanja, atau hanya sekedar menghabiskan waktu bersama teman-teman. Suasana di sini terasa berbeda. Dari mall lain di Orchard Road, Lucky Plaza bukan hanya tempat belanja, tetapi juga menjadi tempat mereka menciptakan rumah kedua di tengah hiruk-pikuk kota. Dan yang membuat Lucky Plaza unik adalah keberagamannya. Banyak toko dan restoran di sini menyediakan produk dan makanan khas dari negara-negara asal para pekerja migran, menjadikan tempat ini yang istimewa untuk melepas rindu akan kampung halaman mereka. Dan akhirnya, setelah seharian menjelajahi Orchard Road dengan berbagai keunikan dan keseruannya, kami akan melanjutkan perjalanan menuju Marina Bay untuk menyaksikan Spectra Show pada malam nanti, sebuah pertunjukan cahaya dan air yang memukau. Namun sebelum itu, kami akan berhenti sejenak untuk menunaikan sholat maghrib di Masjid Malabar, salah satu masjid bersejarah di Singapura yang terkenal dengan desainnya yang unik dan menawan. Kami meninggalkan kawasan ini dan memutuskan naik bus bertingkat, salah satu mode transportasi di Singapura. Naik bus bertingkat di siang hari memberikan pengalaman yang berbeda. Pemandangan jalanan yang ramai dan jelas terlihat dari lantai atas bus. Kami memilih tempat duduk di lantai atas bagian depan, yang memberikan panorama jalan-jalan utama Singapura. Baiklah, kami sudah sampai di Masjid Malabar. Kami akan menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya menuju Marina Bay. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan menuju Marina Bay. Dalam perjalanan menuju tempat Spectra Show, kita akan melewati jembatan yang namanya Helix Bridge. Ini dia jembatannya. Helix Bridge adalah jembatan pejalan kaki yang ikonik dengan desain berbentuk helix yang menghubungkan Marina Center dan Marina South. Nah, untuk pertunjukan Spectra Show ini diadakan jam 8 dan jam 9 malam. Untuk menonton videonya, Anda bisa klik link di atas. Hari ini adalah hari terakhir kami berada di Singapura, dan sekarang kami menuju Changi Airport untuk penerbangan selanjutnya. Jalan menuju Changi Airport kami menggunakan bus dan transportasi lainnya, yakni MRT, yang dimana transportasi di Singapura ini sangat baik karena satu sama lain saling terhubung. Dan ya, videonya kami singkat, ini kami sudah berada di Changi Airport.
dan baru keluar dari MRT. Bandara Changi, Singapura adalah salah satu bandara paling terkenal di dunia. Terkenal karena fasilitasnya yang luar biasa, layanan pelanggan yang prima, dan berbagai penghargaan internasional yang dimilikinya. Changi Airport berlokasi sekitar 20 km dari pusat kota, Singapura, dan melayani lebih dari 60 juta penumpang setiap tahun. Sejarahnya yang panjang dimulai dari pembangunan awalnya hingga menjadi hub internasional yang sangat maju. Bandara Changi mulai dibangun pada awal 1980-an dengan pembukaan terminal pertama pada 1 Juli 1981. Sebelum Changi, Bandara Paya Lebar dengan Bandara Utama Singapura, namun dengan peningkatan volume penumpang dan kebutuhan akan fasilitas yang lebih modern, Changi dipilih sebagai pengganti. Dengan investasi besar, pembangunan dimulai untuk memenuhi kebutuhan Singapura yang berkembang pesat sebagai pusat penerbangan global. Pembangunan Changi Airport sendiri dilakukan dalam beberapa tahap. Terminal 1 dibuka pada 1981, diikuti oleh Terminal 2 pada tahun 1991, Terminal 3 pada 2008, dan Terminal 4 pada 2017. Changi juga terkenal karena mengintegrasikan teknologi canggih dan desain yang ramah pengguna. Saat ini kami berada di Terminal 2, Changi Airport. Terminal 2 adalah salah satu terminal yang cukup besar dan penting di Bandara Changi. Terminal ini khusus melayani penerbangan internasional dan memiliki berbagai fasilitas untuk membuat perjalanan lebih nyaman. Dan kita bisa lihat check-in counternya berada di hall umum, di mana jika keluarga Anda mengantar, bisa mengantar sampai check-in counter dan membawakan bagasi Anda sampai check-in bagasi. Dikarenakan waktu penerbangan kami masih cukup lama dan kami masih punya waktu untuk menjelajahi destinasi yang ada di dekat dengan Changi Airport. Salah satunya adalah Jewel Changi. Jewel Changi adalah sebuah destinasi baru yang luar biasa di Bandara Changi, Singapura, yang menggabungkan pusat perbelanjaan, hiburan, dan atraksi alam dalam satu kompleks futuristik. Dibuka pada tahun 2019, Jewel Changi merupakan salah satu pengembangan terbaru di Bandara Changi dan telah menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Bahkan bagi mereka yang tidak terbang, berkat desainnya yang memukau dan berbagai atraksi yang ditawarkan. Jewel Changi terhubung langsung dengan terminal-terminal utama di Bandara Changi. Jika kamu berada di Terminal 2, seperti kami sekarang ini, Jewel Changi sangat mudah diakses. Dengan hanya berjalan beberapa langkah saja dari terminal, kamu bisa sampai ke Jewel. Untuk menuju Jewel dari departure gate Terminal 2, kamu hanya perlu mengikuti petunjuk arah yang jelas di dalam terminal. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 5-10 menit berjalan kaki, tergantung bagaimana kamu berjalannya. Jewel Changi terletak di antara Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3 di Bandara Changi. Ini adalah sebuah bangunan yang sangat besar dan luas, lebih dari 135.000 meter persegi, yang mencakup lebih dari 280 toko dan restoran serta berbagai atraksi hiburan. Salah satu fitur utama dari Jewel adalah HSBC Rain Vortex, air terjun dalam ruangan tertinggi di dunia, yang menjadi daya tarik utama pengunjung. Di sekitar air terjun ini terdapat taman tropis dalam ruangan yang indah. Shiseido Forest Valley yang menawarkan pengalaman alam di tengah bandara yang sibuk. Selain itu, Jewel menawarkan berbagai fasilitas lain seperti bioskop, taman bermain anak-anak, dan Canopy Park yang terletak di atas Jewel dengan berbagai atraksi interaktif seperti jembatan gantung, taman bunga, dan lain sebagainya. Namun sayang sekali waktu kami kesini air terjunnya sedang tidak berfungsi. Dan sekarang kami waktunya kembali ke Terminal 2 Departure. Dan sekarang kami sudah berada di depan pintu Departure Hall Terminal 2 untuk melakukan proses imigrasi. Proses imigrasinya berjalan dengan sangat cepat dan efisien. Pemeriksaan imigrasi di sini menggunakan teknologi mutakhir, termasuk jalur otomatis yang sekarang bisa digunakan untuk seluruh pengunjung dan penduduk. Setelah melewati proses imigrasi, kami sekarang berada di dalam Departure Hall Terminal 2.
Ini menawarkan pengalaman unik, mulai dari belanja, bebas pajak, hingga berbagai ruang tunggu yang dirancang dengan konsep ramah lingkungan. Terminal 2 dirancang untuk mencerminkan tema teknologi dan keberlanjutan. Salah satu renovasi besar yang dilakukan pada tahun 2020 menciptakan ruang yang lebih modern dengan fokus pada pengalaman digital dan inklusi hijau. Terminal 2 memiliki banyak fasilitas yang memanjakan penumpang, dari toko bebas pajak kelas dunia hingga restoran dengan berbagai pilihan kuliner internasional. Dan fakta menarik lainnya adalah Changi dikenal dengan berbagai atraksi yang membedakannya dari bandara lain. Di Terminal 2 terdapat beberapa taman kecil yang memberikan kesan alami di tengah kesibukan perjalanan. Bandara ini juga memenangkan penghargaan sebagai World's Best Airport lebih dari 10 kali oleh Skytrax, yang menilai pelayanan, fasilitas, dan kenyamanan. Terminal 2 juga tidak lupa memberikan sentuhan seni. Ada instalasi seni seperti ini di atas, yang menjadi simbol bahwa Changi lebih dari sekedar bandara. Tapi ini adalah perpaduan teknologi, budaya, dan kreativitas. Terminal 2 juga mengusung konsep ramah lingkungan. Skylight di atas ini memungkinkan cahaya alami masuk, mengurangi pengurangan energi listrik, sekaligus menciptakan suasana yang menenangkan. Ditambah dengan taman hijau kecil di beberapa area departure hall. Semuanya terasa lebih alami dan menyegarkan, sesuatu yang jarang ditemukan di bandara lain. Dengan segala fasilitas ini, tidak mengherankan jika Changi Airport telah memenangkan lebih dari 10 kali penghargaan sebagai World's Best Airport. Terminal 2 dengan desain modern dan layanan yang memukau benar-benar menjadi tempat yang nyaman untuk mengawali dan mengakhiri perjalanan. Kini, saatnya kami menuju gate untuk penerbangan berikutnya. Tapi pengalaman di Changi ini pasti akan menjadi salah satu bagian terbaik dari perjalanan kami. Masker sama topinya bentar Bapak ya. Akhirnya, perjalanan kami selama beberapa hari di Singapura selesai sampai di sini. Dan kami akan kembali ke Jakarta dalam 1 jam ke depan. Kami sangat menikmati setiap momen ketika kami berada di Singapura. Semuanya benar-benar pengalaman yang tak terlupakan. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Alil, Bang Haikal, Bang Saiful, dan Kak Melia yang telah mendukung perjalanan kami selama di Singapura. Bantuan dan dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Dan bagi kalian yang sudah mengikuti perjalanan ini secara visual, terima kasih juga atas dukungannya. Jangan lupa untuk like video ini, bagikan ke teman-teman, dan tinggalkan komentar di bawah tentang tempat favorit kalian di Singapura. Dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan video perjalanan kami berikutnya. Sampai jumpa di video eksplorasi berikutnya. Singapura adalah 1 jam lebih lambat dari waktu di Singapura. Yang kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk dan mendengar sabuk pengaman, meninggalkan sandaran kursi, melipat meja yang masih terbuka di hadapan Anda, dan membuka penutup jendela di samping Anda. Jika Anda menggunakan alat-alat elektronik dalam penerbangan ini, silakan pastikan bahwa semua alat-alat elektronik tersebut telah dimatikan. Untuk kemudahan penumpang lainnya, kami mohon bantal, menu, dan kartu petunjuk keselamatan yang ada di kantong kursi tidak dibawa turun dari pesawat.